Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultra TV, senang sekali rasanya saya Adriana Nur Fatihah kembali hadir menemani sore hari Anda dalam acara program Sudut Sultra. Nah, pemirsa Sultra TV, pelaksanaan pemilu dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 sudah ditetapkan. Dan tahapan pemilu tahun 2024 sudah dimulai di pertengahan bulan Juni 2022. Nah, seperti apa saja persiapan-persiapan yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan oleh KPU dan juga Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara? Telah bergabung bersama kami Bapak Dr. Hamidin Kudu MO, Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, dan juga Bapak Iwan Rompobani SOS MSI, Komisioner KPU Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum Pak. Selamat sore Pak. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Bapak sehat ya? Alhamdulillah. Oke Pak, ini kan pemilu 2024 sebentar lagi akan dilaksanakan Pak. Nah, apa saja sih Pak persiapan-persiapan yang sudah dilakukan dari KPU Sulawesi dulu ini Pak? Silakan Pak. Baik, selamat sore Mbak Yaya, Pak Ketua Bawaslu yang semakin ganteng, dan seluruh pemirsa TV Sultra dimanapun berada. Jadi setelah digulirkan pemilu tahapan penyelenggaraan pemilu 2024 pada tanggal 14 Juli 2022 yang lalu, maka di tingkat daerah KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menangkap momentum itu untuk menyiapkan penyelenggaraan dalam skop daerah dengan akan menggelar rapat koordinasi daerah yang akan dihadiri oleh seluruh anggota KPU Kabupaten Kota beserta seluruh sekretaris pada tanggal 5 sampai 7 Juli 2027 di Kendari. Nah, rapat koordinasi daerah itu semoga tidak ada perubahan rencana. Insya Allah akan dihadiri Ketua KPU Republik Indonesia Bapak Hasim Asyari bersama anggota KPU Republik Indonesia, Koordinator Wilayah Sulawesi Tenggara Bapak Sadana Rahab, Bapak Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Bapak Bernard Sutrisno, dan juga kita meminta perkenan Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara yang kita cintai Bapak Haji Ali Masih untuk memberikan sambutan pada kegiatan tersebut, dan kita juga mengundang seluruh anggota forum komunikasi pimpinan daerah untuk menghadiri kegiatan tersebut. Mengapa rapat koordinasi daerah ini dilaksanakan? Paling tidak dalam sudut pandang KPU Provinsi Sulawesi Tenggara ada 4 hal yang strategis sehingga ini perlu digelar. Yang pertama, pemilu 2024 ini adalah pemilu yang sangat kolosal. Jadi seluruh dunia mengakui pemilu Indonesia itu adalah pemilu yang sangat besar, bukan saja melibatkan 5 jenis pemilihan, tetapi juga melibatkan pemilih dan penyelenggara yang sangat banyak, dan tentu saja juga melibatkan peserta pemilu yang juga beraneka ragam. Ada yang disebut dengan pasangan calon untuk pemilihan presiden, ada yang disebut dengan partai politik untuk anggota DPR dan DPRD provinsi maupun kabupaten kota, maupun ada yang disebut dengan calon perseorangan atau DPD. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pada saat bersamaan di tahun 2024 pemilu nasional itu juga akan diikuti dengan pemilu lokal. Pemilu lokal ini dalam bahasa undang-undang disebut dengan pemilihan, sehingga dapat kita bayangkan bagaimana etik dan kolosalnya pagelaran pemilu 2024, sehingga kemudian perlu disiapkan sejak dini di skala daerah. Kemudian yang ketiga, sebagai organisasi, sebagai sebuah lembaga pelayan publik yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilu, maka kekuatan utama di KPU itu adalah kekompakan. Kalau dalam bahasa undang-undang disebut dengan kolektif dan kolegial. Nah, kolektif dan kolegial ini perlu terus dibina, ditingkatkan dan dimaksimalkan sehingga kemudian terdapat kesamaan persepsi antara penyelenggara pemilu khususnya di KPU dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kemudian yang keempat, rakorda ini akan digunakan untuk
menangkap dan melaksanakan arahan kebijakan pimpinan KPU Republik Indonesia periode 2022-2027 sekaligus menyiapkan roadmap penyelenggaraan pemilu 2024 di Sulawesi Tenggara, mengingat di tengah tahapan pemilu masa jabatan KPU provinsi dan kabupaten kota di Sulawesi Tenggara ini akan berakhir, sehingga dengan adanya roadmap yang sudah disusun ada semacam landasan yang kuat sehingga siapapun yang akan melanjutkan Ketua Bawaslu menjadi KPU provinsi itu tidak persoalan, karena ini sudah disiapkan oleh pendahulunya. Saya sendiri bersama Pak Ketua tentu sudah tidak bisa lagi menjadi penyelenggara pemilu di jajaran KPU provinsi karena sudah 2 periode, tetapi masih menjadi tanggung jawab kami untuk menyiapkan ini semua sehingga siapapun nanti yang menjalankan itu tentu tidak ada masalah. Itu secara organisasi. Kemudian secara personal saat ini secara birokrasi di KPU saat ini sudah dilaksanakan tiket pemilu. Jadi setelah ditugaskan kepada para staf untuk secara bergiliran 1 kali 24 jam berada di kantor, karena hari-hari ini sejak tanggal 14 Juni 2022 yang irama kerja di KPU itu tidak lagi mengikuti jam kerja, tetapi sudah mengikuti hari kalender sesuai dengan makna yang dimaksud dalam Perintah Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 bahwa pemilu itu diselenggarakan berdasarkan hari kalender. Sehingga kemudian karena tahapan sekarang masih dalam tahapan perencanaan program, sudah mulai kita melakukan shifting pegawai. 1 kali 24 jam sekarang Pak Ketua di kantor KPU perlu kami melaporkan ini sama Ketua Bawaslu dan kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara. Kantor KPU itu sudah ada yang bukan lagi hanya penjaga malam saja, tapi sudah ada pegawai di tiap bagian yang menghandle. Demikian pula komisioner sudah secara bergiliran harus berada di kantor. Saya kira itu sementara, Mbak Yaya. Iya, oke, baik. Terima kasih Pak. Nah, selanjutnya saya ingin mendengar jawaban dari Bapak Hamirudin terkait persiapan dari Bawaslu sendiri menghadapi pemilu ini seperti apa. Baik, terima kasih Mbak Yaya. Ya. Iwan guru saya ini yang saya hormati, teman bincang kita pada sore hari ini, para pemirsa Sutra TV yang saya banggakan dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di Bawaslu terkait dengan pemilu 2024 ini sebenarnya sudah ada banyak hal yang kita sudah lakukan ya untuk menghadapi pemilu 2024, karena sejak pilkada 2020 kemarin itu kita sudah melakukan sejumlah evaluasi ya, bagaimana pelaksanaan pilkada di masa pandemi COVID-19 yang juga kita belum tahu persis apakah di pemilu 2024 ini undang-undang atau peraturan terkait dengan pemberlakuan pandemi COVID itu sudah akan berakhir atau tidak. Ya, kita berdoa mudah-mudahan COVID-19 sudah menyaplah dari muka bumi. Ya. Oleh karena itu kita sebanyak hal yang kita sudah lakukan. Kemudian dari hasil evaluasi kita pemilu 2019 dan pemilu termasuk pilkada kemarin kita komparasi, kita bandingkan, memang Bawaslu kalau hanya mengandalkan personilnya itu sangat terbatas personil kita, sehingga kemudian melihat pemilu 2024 maka kami berpikir ini harus banyak pihak yang harus ikut terlibat untuk mengawal pemilu tersebut, karena banyak hal kita bukan hanya mengawasi tahapan ya, tapi juga kita mengawasi terkait dengan peserta, terkait dengan netralitas PNS, ya, termasuk mungkin permainan politik uang mungkin yang juga bisa melibatkan kepala desa atau perangkatnya dan sebagainya. Nah ini kalau hanya Bawaslu tentu itu sangat terbatas ya personil kita. Karena itu sejak selesai pilkada 2020 kami membuka pendaftaran
di sekolah kader pengawas partisipatif. Untuk Sultra itu ada ratusan orang, ya, kemudian ya, kita kader ya, yang kita didik, dan itu kita buat secara online karena waktu itu kan pandemi COVID masih tinggi dan status PPKM ya, sehingga kita belum bisa melaksanakan pertemuan secara tatap muka. Sehingga kita lakukan secara online. Dan alumni dari sekolah itu ada ratusan ya. Selama kurang lebih 3 bulan kita continue melakukan komunikasi dengan teman-teman yang mendaftarkan diri sebagai sekolah kader pengawas partisipatif. Nah, setelah itu kita evaluasi, ini rupanya bagus untuk kemudian bisa mengawal pemilu 2024. Pada 2021 kemarin sekitar September, Oktober, dan sampai Desember itu juga kemudian karena pandemi COVID statusnya sudah mulai menurun ya, dan atas izin dari Satgas COVID kita berkoordinasi, kemudian kita melaksanakan sekolah kader pengawas partisipatif yang itu kita pusatkan di 3 kota dan kabupaten ya. Di Kota Bau, kemudian di Kota Kendari dan Kabupaten Kolaka. Itu pertemuan secara tatap muka yang tentu para pengajar di situ juga bukan hanya kami dari Bawaslu, tetapi juga dari para pegiat pemilu, termasuk kami melibatkan teman-teman dari kampus dan akademisi. Nah, ini kita evaluasi secara terus-menerus. Kemudian dari proses ini kita lakukan evaluasi dan perbandingan. Kemudian kita ambil 35 orang dari mereka untuk kemudian kita didik pada tingkat menengah. Oke, berarti ada seleksinya juga, Pak? Ada proses seleksi dari itu. Kemudian kita lakukan lagi sekolah kader. Habis dari di tingkat menengah ini, kemudian terpilih yang 5 besar. Ini kemudian kita utus ke Jakarta untuk mengikuti sekolah kader di tingkat pusat, ya, di tingkat akhir. Nah, apa yang menjadi tugas dari teman-teman alumni sekarang, alumni SKPP ini, kami dorong mereka yang kemudian bisa menjadi aktor-aktor lokal, memberikan pengetahuan, pemahaman kepada masyarakat secara luas untuk kemudian ikut nanti mengawal pemilu 2024 ya. Kemudian di samping sekolah kader pengawas partisipatif, kami juga melakukan sejumlah penandatanganan MOU dengan teman-teman di perguruan tinggi, ya, di perguruan tinggi. Kalau di sekolah kader pengawas partisipatif ini, salah satu yang menjadi pertimbangan kita untuk menjadi peserta di situ itu adalah teman-teman dari organisasi masyarakat atau dari ormas, misalnya dari HMI, teman-teman dari PMI, teman-teman dari KMNI, dan seterusnya. Itu kita masuk ke sana. Kenapa kita dorong mereka juga? Karena mereka sudah memiliki sebuah himpunan, sehingga harapannya ini akan memudahkan komunikasi mereka dengan organisasi yang makin besar. Di samping itu, kita membuat MOU dengan 3 universitas, kemudian kita lakukan kuliah umum di kampus-kampus ya. Kemudian kami juga dalam 3 bulan terakhir ini kita melakukan evaluasi secara menyeluruh untuk melihat regulasi teknis, misalnya peraturan Bawaslu ya. Jadi karena Undang-Undang 7, Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkadanya tidak berubah, maka kami mencoba untuk melihat dari aspek regulasi apa yang mesti harus kita antisipasi lagi untuk maksimalkan peningkatan kualitas demokrasi di pemilu kita. Apalagi dengan kepemimpinan baru di Bawaslu, ini juga ada sejumlah kebijakannya yang kemudian berubah dengan pimpinan Bawaslu sebelumnya ya. Ada itu, sehingga
kami khususnya di peraturan Bawaslu terkait dengan penanganan pelanggaran, kemudian netralitas ASN, itu kami lakukan sejumlah perbaikan-perbaikan. Kebetulan Bawaslu salah satu mereka melibatkan saya untuk ikut dalam proses revisi peraturan Bawaslu, baik peraturan 7 2018 tentang pengembangan laporan, peraturan nomor 8 Bawaslu 8 2018 tentang penanganan pelanggaran administratif, termasuk penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu di Bawaslu 31 dan Bawaslu tentang netralitas ASN, pengawasan netralitas ASN. Itu dia tentang sementara ini dalam proses revisi. Masih dalam proses revisi. Kemarin Bawaslu lagi untuk Perbawaslu penanganan pelanggaran ini sudah mensosialisasikan apa yang output dari kita FGD yang kita lakukan untuk membuat Perbawaslu itu sudah mensosialisasikan untuk mendapatkan masukan dari apa yang kita lakukan. Dari hasil survei kemarin Pak, berdasarkan pemilu kemarin, itu kebanyakan pelanggaran apa yang dilakukan? Kalau yang kita tangani di Sutra datanya itu di yang pertama untuk pemilu ya, pemilu itu berkaitan dengan keberpihakan dan profesionalitas teman-teman penyelenggara di tingkat TPS dan desa. Kemudian setelah itu baru netralitas ASN kita. Oke, baik. Ya Pak, kita lanjut lagi sebentar, kita break dulu ya. Pemirsa Suara TV yang kemana-mana tetap di Sudut Suara. Oke pemirsa, balik lagi di Sudut Sutra. Oke, kita lanjut ya Pak ya. Tadi kan kita sudah membahas mengenai persiapan-persiapan yang sudah dilakukan dari KPU dan juga dari Bawaslu. Nah, kalau persiapan verifikasi administrasi faktual nih Pak, seperti apa persiapannya? Ya baik. Ini terkait dengan pendaftaran dan verifikasi partai politik ya. Jadi per hari ini sudah ada 30 partai yang sudah memiliki akun sipol. Jadi 9 partai yang memperoleh suara setara atau lebih dari 4% sudah ada. Kemudian 14 partai yang kemudian 7 partai ya, kemudian 7 partai yang kemarin ikut pemilu 2019 tetapi kemudian tidak memiliki kursi di DPR RI juga sudah terdaftar. Jadi ditambah dengan ada 19 partai baru, jadi ada total 30 partai. Kemudian 4 partai lokal di Aceh sudah juga disetujui penggunaan akun sipolnya. Nah, mengapa kita harus cerita dari situ? Karena mekanisme untuk melakukan pendaftaran, verifikasi, kemudian penetapan partai politik calon peserta pemilu 2024 itu sekarang dilakukan secara online ya. Itu yang namanya aplikasi sipol. Nanti ada pertanyaan, dulu 2014 juga pakai sipol. Nah sekarang kok juga sekarang pakai sipol juga? Apakah ini sesuatu yang sama atau bagaimana? Jadi namanya memang sama, tetapi prinsip aplikasinya itu tentu berbeda. Yang pertama, sekarang pendaftaran itu semuanya harus paperless, jadi tidak menggunakan kertas, semuanya harus melalui aplikasi. Kemudian yang kedua, prinsip pendaftaran sekarang itu adalah sentralistik, semuanya terpusat di KPU RI, jadi tidak seperti 2014 berpasangan. Partai politik sesuai tingkatan kepengurusannya kemudian mengantarkan pendaftarannya ke KPU masing-masing. Ini tidak, ini sekarang sentralistik. Kemudian nanti KPU kabupaten kota pada saat firmin itu akan dikirimkan lewat sistem sipol. Jadi pada saat verifikasi administrasi, yang melakukan verifikasi administrasi itu adalah KPU Republik Indonesia dengan KPU kabupaten kota. Kemudian yang ketiga ya, untuk sipol yang akan digunakan di 2024 itu kepada Bawaslu diberikan hak akses. Nah, ini seperti yang kemarin kan tidak. Jadi sekarang Bawaslu diberikan hak akses. Nanti oleh KPU RI diberikan kepada Bawaslu RI, nanti Bawaslu RI kemudian secara berjenjang menyampaikan ke aparat penyelenggaranya di bawah.
Nah, setelah dilakukan verifikasi administrasi, kemudian akan dilakukan verifikasi faktual. Verifikasi faktual ini ada perubahan, ada perbedaan dari yang 2019. Kalau 2019 ya, verifikasi faktual itu menggunakan sistem atau metode acak sederhana. Nah, sekarang ini untuk penentuan jumlah sampel atau jumlah calon anggota yang harus difaktur di tiap kabupaten kota tidak lagi menggunakan metode sederhana, tetapi menggunakan metode yang disebut dengan Kirchen-Morgan. Sehingga kemudian nanti rancangan PKPU tentang verifikasi partai politik di belakangnya itu akan ada tabel-tabelnya. Jadi kan ada ketentuannya, setiap partai politik itu selain harus punya kepengurusan 34 wilayah provinsi, kemudian 75% wilayah kabupaten kota di provinsi yang bersangkutan, dan 50% kepengurusan di kecamatan dalam kabupaten yang bersangkutan, maka dia juga harus memiliki anggota minimal 1.000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk di kabupaten kota itu. Nah, sehingga dari jumlah sampel itu dari jumlah anggota yang dimasukkan ini akan ditarik, akan dilihat berdasarkan metode Kirchen-Morgan berapa sebenarnya anggotanya yang harus di verifikasi faktual. Jadi tidak seperti acak sederhana langsung diambil 10%. Enggak, nanti ada tabelnya. Kemudian setelah diketahui jumlah anggota yang harus diverifikasi faktual, dia akan turun ke metode yang kedua untuk menentukan orang-orangnya. Jadi Kirchen-Morgan itu menentukan jumlah, berapa jumlah yang harus diverifikasi faktual. Kemudian setelah diketahui jumlahnya, misalnya 98 orang, 100 orang atau berapa, kemudian angka-angka ini akan ditarik, 98 orang ini akan diketahui dengan metode yang namanya sistem sampling. Nah, sistem sampling ini sejumlah angka tadi yang harus diverifikasi faktual akan diberi kode dari 1 sampai jumlah yang dikehendaki. Nah, inilah kemudian yang akan diverifikasi faktual. Nah, hasil verifikasi faktual ini kemudian akan dilakukan pleno rekapitulasi. Nah, pleno rekapitulasi ini nanti akan dilakukan di tingkat KPU provinsi dan di tingkat KPU Republik Indonesia. Jadi sekarang terbagi yang melakukan termin itu adalah KPU RI dan KPU kabupaten. Kemudian melakukan verifikasi faktual keanggotaan adalah kabupaten kota. Kemudian yang melakukan pleno rekapitulasi adalah KPU provinsi dan KPU Republik Indonesia. Sehingga ini memang harus kita melakukan fasilitasi dan turun ke bawah ke kabupaten kota, karena memang ada perubahan metode yang semakin baik. Kemudian yang sekarang dilakukan oleh KPU tentu hanyalah dari sisi fasilitasi helpdesk. Fasilitasi helpdesk karena kami hanya nanti melalui akun sipol juga disampaikan narah hubung atau LO dan operator sipolnya siapa. Jadi kami akan menerima dari sistem sipol, sehingga kami harap kepada pengurus partai politik untuk, saya kira, aktif menjalin komunikasi dengan hierarkisnya justru ya. Jadi harus aktif menjalin komunikasi dengan DPP-nya terkait siapa-siapa yang menjadi operator sipol maupun narah hubung ke KPU di baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota di wilayah Sulawesi Tenggara. Nah, karena kita ini tidak menerima lagi secara manual. Ada surat yang tidak bisa. Jadi misalnya pengurus partai mengirim surat, kemudian kami diberitahu di sistem sipol namanya berbeda, maka panduannya kita harus mengikuti yang di sistem sipol. Sehingga ini ada beberapa partai yang sudah berkonsultasi ke KPU provinsi, yang kami arahkan untuk menjalin komunikasi justru dengan DPP-nya secara sinergis ya, dari DPP sampai DPC-nya, terus terbawa tentang siapa-siapa yang menjadi narah hubung dan operator sipol. Kemudian tidak lupa pula kami menyampaikan kepada mereka bahwa untuk mempersiapkan yang segalanya menjadi lebih baik, karena ini kan KPU tidak membatasi apakah pengikutan itu dilakukan secara sentralisasi atau sentralisasi di Jakarta, kan kita tidak tahu. Itu silakan partai politik untuk mengatur.
mana yang paling baik untuk mereka. Yang pasti kami menerimanya lewat sistem sipol. Nah, kemudian kalau kami melakukan vermin, kemudian juga terdapat hal lain, misalnya ganda atau potensi ganda atau dia ganda dengan partai lain, maka klarifikasinya juga dilakukan dengan kertas, di mana kertas itu ya, kan tadi di paperless ya, di mana kertas itu harus di scan di PDF kemudian dimasukkan ke aplikasi sipol. Sudah ada aplikasinya? Sudah dibuka sejak tanggal 24 Juni itu sudah dibuka aplikasi sipol, sekaligus juga melayani bagi partai politik yang ingin migrasi melakukan migrasi data dari sipol 2019 ke sipol 2024. Silakan dengan menyampaikan surat permohonan ke KPU RI, nanti bisa dimigrasikan datanya. Karena sipol 2019 ini kan masih long, tetapi hanya diberikan akses kepada yang meminta ke KPU RI. Nah, begitu 24 Juni ini sudah terbuka, nah partai-partai bolehlah itu yang sudah mengajukan permohonan, ya, mengajukan permohonannya itu lewat sipol. Jadi harus membuka akun sipol. Misalnya ini ya, kalau saya di ada manual booknya. Jadi operator itu mengaktifasi akun sipol, ya. Misalnya kalau kita pernah mengurus LHKPN itu kan, kita diminta mengirim emailnya apa. Jadi dari email itu di-render kemudian pesan dari akun sipol dikirimkan kaca dan perubahan passwordnya kemudian baru kita bisa masuk dengan mengisi beberapa identitas yang harus diisi, misalnya KTP, KTA, kemudian mandat dari partai. Nah, kalau itu sudah diverifikasi, kemudian baru akun sipolnya terbuka, barulah kita boleh mengisi. Berarti sudah tidak ada lagi kartu anggota ganda ya Pak? Kalau itu ya kan kita tentu tidak bisa memprediksi ya apakah itu, karena kita belum lihat dan saya juga pasti tidak bisa lihat karena posisi saya KPU provinsi ya, yang memiliki akses itu kan adalah KPU Republik Indonesia dengan KPU Kabupaten Kota bersama Bawaslu gitu ya, bersama Bawaslu, karena mereka KPU RI dan KPU Kabupaten Kota ini kan melakukan verifikasi administrasi. Kemudian Bawaslu juga sebagai pengawas tentu tadi diberi akses, sehingga kemudian sebenarnya ada tiga pihak ini ya, ada tiga pihak, KPU RI, KPU Kabupaten Kota, kemudian Bawaslu yang sama-sama mencermati data yang diinput oleh partai politik. Nah, mungkin dari sana kemudian nanti ada catatan terkait apakah ada ganda, ada potensi ganda atau ganda antar partai. Itu terminologi yang digunakan dalam draft PKPU yang nanti akan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Saat ini KPU itu sementara melakukan rapat konsultasi dengan Komisi 2 supaya tidak terlalu lama ini bisa ditetapkan, diundangkan, sehingga kemudian kita bisa melakukan pekerjaan di lapangan kebersamaan. Yang jelas ini ada tiga terminologi yang menggunakan untuk kegandaan, ya. Ganda, potensi ganda, kemudian ganda antar partai. Antar partai ini bisa partai baru dengan partai yang hanya diverifikasi administrasi, kemudian partai baru dengan partai yang disamakan diverifikasi faktual. Nah, karena ini harus kita clear bahwa dengan adanya putusan MK 55, putusan MK 55 2020 itu, maka ada 9 partai itu tidak akan dilakukan verifikasi faktual. Oke. Nah, kalau dari terima kasih Pak. Nah, kalau dari Bawaslu sendiri Pak, sebenarnya poin-poin penting yang perlu diperhatikan dalam pengawasan pemilu ini seperti apa Pak? Ya, kami tentu terkait dengan tahapannya, masa tahapan. Kami ini melihat misalnya pendaftaran ini melalui sipol, gitu, ya kan, KPU RI akan melakukan untuk mempermudah partai politik. Kami hanya memastikan ya kan kalian itu bahwa prosesnya itu sesuai dengan peraturan KPU-nya yang dilakukan. Kemudian kita mudah-mudahan tidak ya. Misalnya kan kalau dalam satu kali kus
se-Indonesia itu masuk data dalam sipol, jangan sampai misalnya dia tahu apa itu benefit atau apa, server kan, khawatirnya itu merugikan partai misalnya. Jadi kita tentu akan selalu berkomunikasi dengan teman-teman KPU memastikan itu, dan Bawaslu tentu juga akan melihat jangan sampai dalam proses semua itu teman-teman partai politik itu dirugikan gitu ya. Karena itu hasil identifikasi kita terkait dengan potensi masalahnya di proses pendaftaran partai ini, insya Allah kami di selesai lebaran itu akan menggelar rapor tentang penyelesaian sederhana ketika teman-teman di partai politik merasa keberatan dengan kebijakan yang diambil atau keputusan yang diambil oleh teman-teman KPU, mereka berpotensi untuk menggugat kepada Bawaslu. Nah, kami di Bawaslu itu akan harus melatih lagi, ya, mengingatkan kembali personil kita baik di provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Kalau dijadikan itu mereka lah yang kemudian juga kita akan gunakan sebagai sumber, termasuk teman-teman di KPU juga kita akan minta untuk memberikan pengetahuan kepada jajaran kita di tingkat bawah tentang prosedur mekanisme dari proses pendaftaran partai politik melalui jalur aplikasi sipol. Kalau kita mengapresiasi sebenarnya proses yang kebijakan yang dilakukan oleh KPU dengan kebijakan paperless ini mengikuti tren perkembangan zaman, bahwa perkembangan teknologi ini memang harus kita manfaatkan untuk memudahkan semua proses yang kita lakukan. Oke, baik. Lalu Pak, seperti apa regulasi undang-undang pemilu terkait potensi banyaknya parpol yang akan lolos? Ya, kalau dari aspek regulasinya kan tadi sudah dijelaskan ya, bahwa setelah melakukan pendaftaran nanti akan ada verifikasi administrasi. Verifikasi administrasi, kemudian setelah itu nanti akan dilakukan verifikasi faktual ya, di lapangan. Nah, ini semua proses ini kita akan awasi, ya, kita akan pastikan bahwa itu sesuai dengan peraturannya, dan apalagi namanya setelah itu nanti kita akan lihat potensi-potensinya tadi di sini ya. Ada orang yang mungkin karena pengaruh server akhirnya susah untuk masuk menyinggung ke dalam ya, pada akhirnya mereka tidak bisa menyinggung secara maksimal. Itu bisa jadi beberapa yang bisa. Nah, kemudian kalau seperti itu modelnya sudah waktunya teman-teman KPU, wah ini sudah berakhir ini kan saja dia tidak lolos itu. Nah, mereka ini akan mengajukan sengketa di Bawaslu. Kami ini bisa, misalnya argumentasi kami tidak lolos, tidak bisa mengikut semuanya karena server yang disiapkan ini misalnya jatuh gitu kan. Sehingga ini nanti akan ada proses mediasi dulu yang kita lakukan di Bawaslu. Nanti kalau tidak ada kesepakatan dari proses mediasi itu, baru kemudian akan lanjut kepada proses sidang secara terbuka ya. Persidangan secara terbuka. Ya, kita break lagi Pak. Ya, pemirsa dan para tetap di Sudut Suara. Oke, baik pemirsa, balik lagi dalam program Sudut Suara, dan tentunya kita masih berbincang-bincang terkait persiapan penyelenggaraan pemilu di 2024 nanti. Oke, baik Pak, selanjutnya saya ingin menanyakan apakah dari Bawaslu sendiri sudah ada persiapan nih Pak untuk menghadapi potensi kerawanan penyelenggaraan pemilu nanti? Iya, di Bawaslu sebagaimana kebiasaan sebelumnya di awal proses pengawasan tahapan pemilu itu biasanya kita melakukan semacam riset ya, untuk mengidentifikasi kerawanan untuk pelaksanaan pemilu. Ini kita masih apalagi namanya berkomunikasi dengan Bawaslu tadi ya, untuk
identifikasinya nanti ini akan dilakukan seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Sulawesi Tenggara. Karena itu kita sudah menduga-duga ya, misalnya dari pemilu sebelumnya ya, potensi-potensi kerawanan, misalnya tadi dari aspek pengawasan tahapan, tentu yang kita lihat berpotensi terjadi tentang servernya turun misalnya yang tidak terkonsultasi. Tapi pada aspek yang lain yang di luar pengawasan kita terhadap penyelenggaraan juga kita lihat misalnya dari aspek konstituen dan partai politik, teman-teman partai politik tentu juga harus memiliki pengetahuan yang sama dengan kita ya, bahwa ada hal-hal yang mesti harus diantisipasi. Kami berencanakan juga kemarin di kegiatan kami di Bau-Bau ya, untuk melihat terkait dengan potensi pelanggaran pemilu 2024. Kami sudah mengundang ketua-ketua partai politik yang ada di sana. Kemudian kita dengarkan dari aspek teman-teman partai politik apa yang mereka paling khawatirkan, kan? Apa yang mereka paling khawatirkan. Termasuk juga kami mengundang dari teman-teman yang ada di sebagai PNS. Itu juga kita ada perwakilan di sana, termasuk juga ada perwakilan dari teman-teman ormas. Ini kita dalam rangka menginventarisir. Insya juga nanti ini setelah Lebaran, kami juga akan melaksanakan di sini untuk sekaligus kami akan mungkin dalam bentuk pelatihan. Ya. Jadi mereka kita akan harapannya itu kita bisa membuka mindset dari teman-teman peserta pemilu, teman-teman partai politik termasuk teman-teman dari mahasiswa yang kita akan undang pemilih-pemilih pemula ini untuk mereka bisa melihat ini ternyata pada tahapan ini potensi pelanggaran yang bisa terjadi itu adalah ini, dan ketika pelanggaran ini terjadi maka nanti implikasinya terhadap kehidupan kita 5 tahun yang pasca pemilu itu akan menjadi seperti apa. Nah ini partai politik kita harapkan pada satu sisi mereka patuh terhadap peraturan KPU ya untuk berkaitan dengan proses pendaftaran. Pada sisi yang lain kita juga karena keterbatasan kita berharap teman-teman partai politik ini juga bisa saling mengawasi antar partai, ya, antar partai bisa saling mengawasi. Kalau kita lihat pemilu 2019, sebenarnya juga di satu sisi persaingan di pemilu ini bukan hanya antar partai, misalnya partai A dengan partai B, ini kemudian nanti akan bersaing memberikan suara. Tetapi dalam satu partai antara calon A dengan calon lainnya itu juga ada persaingan. Nah, kompetisi yang tinggi ini, ya kompetisi yang tinggi untuk memperebutkan suara, inilah yang kemudian menunjukkan ada politik uang dari itu. Ada politik uang termasuk bagaimana teman-teman kepala desa dan perangkatnya ditarik untuk ikut main dalam kepentingan calon tertentu, bukan hanya pada persoalan partai ya. Pada persoalan partai, karena sistem pemilu kita yang proporsional terbuka ini mendorong itu. Kalau seandainya dia sistem pemilunya adalah proporsional tertutup, maka orang semua akan hanya memilih partainya, dan teman-teman di KPU tidak mesti harus membuat surat suara yang lebar gitu ya, karena masing-masing calon kan harus ada namanya dan foto yang bisa. Tapi kalau proporsional terbuka mungkin tinggal nama saja, karena orang akan memilih partai. Nah ini yang kita khawatir, apalagi namanya potensi ke depan untuk pelanggaran pemilu itu mungkinnya di persoalan politik uang itu ya, juga pada persoalan netralitas ASN kita. Oke baik Pak. Tadi kan kita sudah membahas terkait partai politiknya. Nah sekarang saya ingin bahas terkait partisipasi masyarakat ya Pak. Apalagi kan kami kemarin sudah sempat sosialisasi kan ke Mendikbud. Nah kemarin partisipasinya yang dulu seperti apa? Nah baik, jadi begini. Yang ada di KPU itu tingkat partisipasi secara keseluruhan, tetapi kalau dilihat per jenis
klaster pemilih itu memang kita tidak ada. Kenapa? Karena kita tidak memiliki satu data. Ya. Kita sampai sekarang tidak memiliki data siapa sih yang KTPS. Oh, jadi belum ada Dan data. siapa yang punya KTPS kan? Iya. Jadi kita punya data secara umum, yaitu tingkat partisipasi secara umum dengan menghitung ya jumlah pemilih dibagi jumlah suara sah. Itulah tingkat partisipasi kan itu rumusnya kan. Jadi di Sulawesi Tenggara ini 2019 itu angka kita itu 81% sekian, hampir 82. Nah itu di atas rata-rata nasional, di atas rata-rata register KPU yang 77,50. Jadi kalau melihat ini secara statistik, maka mestinya kita di atas kita tidak terlalu takut dengan tingkat partisipasi. Tetapi kalau kita ini mau naikkan diskusinya menurut itu, bukan misalnya kita mau naikkan, kita kan selalu bicara golput, tapi Anda tahu nggak siapa yang golput? Dari datanya. Nah, menurut saya penyelenggara pemilu ke depan harus membuat sebuah sistem yang bisa tahu tuh yang golput siapa, sehingga mereka lah yang sasaran itu yang disosialisasikan. Jadi misalnya kita bisa meniru di Iran misalnya. Di Iran itu kan ada yang namanya kartu memilih, itu kartu memilihnya lebar, jadi dia memilih dia dicoblos, dia dikasih cap. Jadi dia nanti tahu kau memilih mana yang digunakan. Jadi mereka punya database. Nah kita bisa meniru yang kayak begitu saya kira. Berarti menjadi catatan juga. Saya kira ini saya titipkan sama Pak Ketua sama Pak Ketua menjadi apa gitu ya. Jadi visi-misinya beliau. Kalau beliau mau ini ke provinsi begitu. Jadi saya ini bisa menjadikan bahwa saya bisa tahu tuh yang golput dengan metode seperti ini. Kita kan belum pernah diinisiasi kartu pemilih, tapi hanya digunakan setelah memilih habis. Harusnya kartu pemilih itu menurut saya ya seperti kartu yang digunakan untuk berobat, yaitu ke dokter itu kan. Jadi kita dia pernah masuk check up begini, dia pernah perawatan begitu, jadi dia kalau di rumah sakit ada medical record gitu. Harusnya Indonesia juga harus punya electoral record seseorang. Nah dia sudah berapa kali memilih, berapa kali dia tidak pergi dengan hati. Jadi sehingga kita bisa tahu, jadi kita bisa petakan. Nah itu menurut saya cara untuk meningkatkan partisipasi, sehingga partisipasi itu memang aktif, bukan lagi partisipasi yang mobilisasi yang disebut dengan Pak Ketua tadi money politik. Nah, ada yang gerakan, tapi memang dia sadar bahwa ini kewajiban saya. Ini kewajiban saya, walaupun secara undang-undang, secara konstitusi memilih itu adalah hak, begitu ya. Tetapi panggilan jiwanya ini kewajiban. Tentu denyutnya itu lebih bagus. Nah ini yang sebenarnya saya ingin titip ini kepada pemirsa, kalau ada yang nanti tertarik menjadi penyelenggara, apalagi ada saya punya bos di sekolah dan bahkan coba dipikirkan itu. Nah kira-kira begitu. Mumpung ini hadiah ini bagi orang yang selalu bersih, saya kira begitu bayarnya. Oke, Pak, selain hal itu apakah ada tantangan tersendiri bagi KPU untuk menghadapi pemilu 2024 ini? Nah sebenarnya kan ini tantangannya ini, kalau namanya menyelenggarakan pemilu, kalau tidak ada tantangannya tentu bukan pemilu. Tentu bukan pemilu. Jadi tantangannya dinamikanya memang demikian tinggi ya. Perubahan regulasi tentu tidak bertentangan dengan prinsip universal demokrasi kan. Tapi secara teknis tentu ada perubahan regulasi. Kemudian yang kedua, misalnya menyelenggarakan pemilu secara berhimpitan antara pemilu nasional dengan pemilu lokal yang kita sebut dengan pemilihan. Itu tentu ada tantangannya. Kemudian pengalaman masa lalu, banyak penyelenggara kita yang menjadi korban. Sehingga ini akan diformulasi di depan. Apa yang harus diformulasi? Tentu misalnya sudah ada rancangan untuk membatasi umur penyelenggara ad hoc. Jadi sudah ada angka maksimalnya itu 50 tahun. Nah kira-kira begitu. Kemudian yang kedua terkait dengan yang susah itu kan di TPS bagaimana mengadministrasikan hasil pemilihan.
Ya. Kalau begitunya gampang. Nah, bagaimana tadi yang disebut Pak Ketua? Karena kita punya konsekuensi dengan proporsional terbuka, maka kita harus detil perolehan suara partai berapa, perolehan suara calon berapa di tiap partainya. Kalau misalnya kita proporsional tertutup, kan cuma suara partai saja. Tetapi tentu setiap sistem itu apapun yang dipilih kan pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, sehingga ini membuat penyelenggara pemilu harus berpikir lebih ekstra bagaimana melaksanakan tugas ini dengan tidak mencederai prinsip utama pemilu. Satu, one man, one vote, one value. Dua, ya pemilu itu dapat diprediksi prosesnya, tetapi tidak dapat diprediksi hasilnya. Jangan dibalik, hasilnya yang bisa diprediksi. Nah ini. Nah, kemudian tantangan pemilu kita ke depan ini kan dari tahun ke tahun ini kan sudah disinggung Pak Ketua Bawaslu. Nah ini menurut saya harus semua penyelenggara pemilu kemudian pemangku kepentingan bersama-sama membantu penyelenggara pemilu supaya ini bisa diatasi. Satu, membuatnya politik identitas, ya kan? Nah, dua, apa yang disebut tadi Pak Ketua, keberpihakan pemerintah atau media besar pada kekuatan politik tertentu. Tiga, netralitas aparat birokrasi. Kemudian yang keempat, tentu juga bukanlah netralitas, independensi dan kemandirian penyelenggara pemilu. Kemudian yang kelima baru konsen dan money politik. Nah, ini tentu untuk menyelesaikan itu saya kira kalau Bawaslu sendiri atau KPU sendiri itu katakan ini termasuk Sutra TV harus membuat itu saya kira. Itu Bagaimana dengan Bawaslu Pak? Apa saja tantangannya? Ya, kalau kami di Bawaslu melihat ada dua hal yang terkait dengan partisipasi. Yang pertama adalah partisipasi masyarakat untuk ikut mengawal proses. Yang kedua adalah partisipasi masyarakat untuk menyatakan hak pilih di TPS. Ya, karena tentu hasil pemilu 2024 apakah akan ada banyak orang yang hadir di TPS atau tidak, yang jelas 2024 itu akan ada presiden baru. Ya, kan? Kemudian akan ada anggota DPRD atau wakil kita di DPR yang juga bersama-sama dengan presiden merumuskan kebijakan negara ini mau dibawa kemana, itu kan. Sehingga itu menjadi penting, masyarakat juga harus pergi ke TPS. Tapi pada aspek bicara tentang kualitas, maka masyarakat harus ikut mengawal semua proses itu. Nah ini yang apalagi namanya yang harus kita dorong. Kemarin kami di Bawaslu, ya, kami melihat di pemilu 2019 itu ada sejumlah kegiatan yang melibatkan banyak pihak ya untuk ikut mengawal proses. Misalnya kemudian waktu itu ada kebijakan yang kita buat dalam bentuk mendorong partisipasi ini. Ada forum warga, kemudian ada perempuan pengawas pemilu, kemudian ada Adiaska pengawas pemilu. Kita menggandeng teman-teman pramuka dan banyak hal yang kita dorong, yang kita libatkan. Nah, dari hasil semua itu ya ternyata kami melakukan evaluasi bahwa ternyata yang menyampaikan laporan terkait dengan dugaan pelanggaran ini sangat terbatas, sangat kecil jumlahnya ya. Misalnya kita saja di Sulawesi Tenggara. Di Sulawesi Tenggara ada sejumlah hal yang kita lakukan berkaitan dengan pelibatan publik ini untuk ikut mengawal. Tetapi terkait dengan penanganan pelanggaran pada pemilu itu sekitar 80% itu pelanggaran yang diproses itu adalah temuan, ya kan? Nah kami kemudian melihat ini sebenarnya para pelapor ini siapa saja sih? Apakah semua orang-orang yang kita latih ini sudah berani menyampaikan laporan ke Bawaslu terkait dengan itu atau tidak? Ini siapa? Sehingga kita bisa identifikasi di sana. Oh ternyata ini yang banyak menyampaikan laporan ini tim sukses, ya kan? Sehingga kemudian pada proses pelaksanaan SKPP kemarin kita coba gugah kembali teman-teman orang-orang yang kita libatkan. Kenapa? Apa sih alasannya sehingga mereka tidak menyampaikan laporan dan banyak hal? Nah inilah yang kemudian dari jawaban-jawaban mereka ini pada proses pelaksanaan
sekolah kader atau pertemuan-pertemuan dengan pihak-pihak eksternal ini yang kita buka supaya ada keberanian. Jangan sampai duit yang kita habiskan untuk mendorong keterlibatan publik melalui gerakan 1 juta pengawas pemilu yang jumlahnya besar, ternyata juga tidak ada efek. Misalnya disampaikan oleh Pak Iwan, gitu kan? Kita tidak memiliki data siapa-siapa sih yang golput ini. Ini kan mesti harus dilihat, ya kan? Karena itu memungkinkan untuk dilihat dari formulir yang diisi di KPPS 4 kan, di C7 di daftar hadir. Itu kita bisa lihat. Kita tinggal bandingkan DPT-nya ini dan siapa saja yang mengisi C7 itu, dia kelihatan. Sehingga sasaran sosialisasi kita kaitannya dengan peningkatan partisipasi untuk datang memilih itu sudah tepat. Jangan sampai kita pergi kalau berpikirnya sudah cocok. Jangan sampai kita pergi mensosialisasi pada pelanggan yang sebenarnya mereka sudah aktif tanpa diajak pun untuk pergi memilih, mereka sudah siap. Ini kan pembagian anggaran untuk melakukan sosialisasi kalau begitu model. Oke, baik Pak, sayang sekali kita terbatas durasi Pak. Terakhir saya minta harapannya Pak untuk penyelenggaraan pemilu 2024 ini ke depannya akan seperti apa sih? Ya, untuk pemilu 2024 saya kira ini menjadi cita-cita kita bersama ya, bahwa pemilu kita tetap berkualitas. Nah, kemudian kecurangan-kecurangan bisa kita minimalisir. Kemudian peristiwa pemilu 2019 yang kemudian banyak penyelenggara pemilu khususnya di Karawang yang meninggal itu tidak terjadi lagi pada pemilu 2024. Karena itu kemudian evaluasi terhadap semua proses ini harus kita buat untuk kemudian kita cari jawaban yang mesti harus kita lakukan secara besar. Oke, baik. Dari Pak. Baik, ya. Jadi di mana-mana itu pemilu dipahami sebagai ajang konflik ya. Dan memang pada saat pemilu kita harus kita dibolehkan untuk partisan, makanya ada masa kampanye. Tetapi untuk pemilu di masyarakat majemuk seperti Indonesia, saya kira kita sudah harus mulai merubah narasi. Pemilu itu adalah wadah pemersatu bangsa. Nah, karena itu KPU sekarang punya tagline bahwa KPU berintegritas 24 jam. Bersama KPU kita bahagia. Nah, karena itu saya minta dikawal KPU, dikawal Bawaslu, diberikan masukan, diberikan dorongan, juga diberikan himbauan supaya walaupun regulasinya sudah ketat, janganlah kami melanggar. Saya kira itu Mbak. Oke, baik, terima kasih Pak dan Komisi Sultra TV. Tidak terasa sudah 1 jam saya bersama Anda. Tapi ada satu kutipan yang saya dapat sore hari ini bahwa pemilu dapat diprediksi hasilnya, tapi tidak pemilu dapat diprediksi prosesnya, tapi tidak dengan hasilnya. Luar biasa sekali Pak. Nah, itu menjadi tanda kutip juga ya buat pemirsa di rumah. Oke, baik, tapi sebelum itu saya mengucapkan terima kasih pada Bapak dan juga kalian. Terima kasih sudah datang berkunjung di studio Sultra TV Pak. Dan pemirsa Sultra TV, saya Adriana Nurpatiha beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.